Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita membahas materi kepemimpinan pendidikan yang ketiga, yaitu tentang etika atau moral dari seorang pemimpin. Namanya pemimpin itu harus bersikap baik karena dia berdiri di depan dan menjadi contoh daripada bawahannya, sehingga dia harus punya moral, punya etika yang bisa dicontoh anak buah. Jangan sampai pemimpin itu memiliki perilaku yang tercela, sehingga kemungkinan besar nanti bawahannya akan terpengaruh untuk tidak patuh. Juga tujuan yang lebih parah lagi, itu tujuan organisasi tidak tercapai, sehingga moralitas dari seorang pemimpin itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kita bahas di antara etika dari yang lebih kita arahkan kepada kepala sekolah ini. Jadi pemimpin itu memang banyak sekali, ada presiden, ada bupati, ada gubernur, ada kepala desa. Nah, ini yang kita maksudkan moralitas di sini adalah mengarah pada kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga. Di antaranya yang pertama, seorang kepala sekolah harus ramah. Ketika ketemu siapa saja, entah itu siswanya, entah itu guru-gurunya atau karyawannya, TU, ya, dia harus ramah. Karena dia menjadi contoh, ya. Terus yang kedua, percaya diri. Jadi jangan sampai kok pemimpin di depan kok pemalu, ya. Tapi percaya diri ini harus diikuti oleh kompetensi dia. Dia memang punya kapabilitas, ya, yang seorang pemimpin punya kompetensi seorang pemimpin, sehingga dia dengan kapabilitasnya, kemampuannya dia menjadi percaya diri. Ya. Selanjutnya adalah responsif. Jadi maksudnya itu cepat tanggap. Misalnya guru pada awal semester sebelum mengajar disuruh membuat RPP, rencana pembelajaran, ya, rencana pembelajaran. Nah, ini dia harus responsif. Ketika guru itu menyusun RPP, berarti dia butuh buku, sehingga hubungannya ini adalah perpustakaan. Dia harus mengarahkan pendanaan ini untuk memenuhi kebutuhan buku daripada guru-guru ini, ya. Dan ini tidak kalah pentingnya ketika pembelajaran sudah berlangsung. Nah, yang namanya siswa itu butuh buku, ya, ini juga harus penuhi. Ini namanya responsif, ya. Responsif, cepat tanggap apa kebutuhan sekolah, ya. Terus yang selanjutnya adalah bebas dari rasa takut. Pemimpin itu agar bisa menjalankan roda kepemimpinannya harus punya keberanian. Jangan sampai dia posisinya di depan tapi tidak berani crash sama anak buahnya ketika anak buah itu menyimpang dari tujuan yang digariskan lembaga. Misalnya seorang guru jadikan bendahara. Ketika dia disuruh untuk membelikan kebutuhan akomodasi konsumsi pada kegiatan workshop misalnya, padahal si guru ini sebagai bendahara ini dia mengambil laba daripada pembelian tersebut. Nah, ini kan sudah menyimpang anak buah. Nah, ini seorang pemimpin harus berani menegur, harus berani dipanggil, terus kemudian diberikan pengarahan dan jangan sampai mengulangi lagi, ya. Kemudian mungkin ada guru senior yang sudah tua, sering terlambat. Ini kan butuh penanganan. Seorang kepala sekolah yang berani, dia tidak memandang apakah ini senior, junior. Kalau dia salah karena dia
sering terlambat, maka harus diberi masukan. Mungkin disindir ketika waktu rapat secara umum. Kalau dia masih tetap seperti itu, secara pribadi dipanggil. Tapi jangan sampai mempermalukan di depan umum. Ya, tapi itu lebih baik face to face, dipanggil ini si guru senior yang sering terlambat. Terus yang selanjutnya adalah periang. Apapun persoalan kepala sekolah di rumah, itu jangan sampai terbawa di sekolahan. Ini nanti dia akan emosional kalau terpengaruh dengan permasalahan rumah tangga di rumahnya, dibawa ke sekolahan. Ketika dia berhadapan dengan gurunya, karena emosional dalam memutuskan sesuatu tentunya mungkin tidak adil. Sehingga dia harus walaupun banyak persoalan, tapi dia harus periang, harus memutuskan segala sesuatu itu objektif, tidak terpengaruh dengan persoalan rumah tangga di rumahnya. Yang selanjutnya adalah antusias. Dalam segala apapun, pemimpin harus memberi rasa antusias. Sehingga orang-orang di bawahnya, para guru dan karyawan ini bisa melihat bahwa memang kepala sekolah ini sungguh-sungguh dalam membuat kebijakannya. Misalnya dia pengen menjadikan sekolahnya rindang, sehingga murid-murid dan guru dan sivitas sekolah tersebut merasa enak, bahasa Jawanya kerasan. Nah ini dia harus antusias menelurkan kebijakan itu dengan melakukan penghijauan di sekolahnya. Nah, ini bukti dia itu antusias dengan kebijakannya. Selanjutnya adalah punya intelektual yang baik. Jelas yang namanya pemimpin itu adalah berdiri di depan. Dia harus punya kemampuan intelektual yang baik. Jangan memilih pemimpin yang bodoh, sehingga nanti dia tidak bisa memimpin lembaganya. Yang terakhir adalah menerima saran dan kritikan. Hasil dari musyawarah dengan banyak orang, dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan karyawan terhadap suatu kebijakan, tentunya pasti lebih baik daripada hasil dari pemikiran seorang diri dari seorang kepala sekolah. Karena apa? Yang namanya musyawarah itu adalah hasil pemikiran bersama. Hasil pemikiran bersama yang itu lebih baik. Satu contoh misalnya, ketika sekolah mau menghadapi akreditasi lembaga, yang ini menyangkut tentang jaminan mutu sebuah sekolah. Jangan sampai kepala sekolah dalam menghadapi akreditasi ini dipikirkan sendiri. Jelas itu kurang efektif dan efisien. Harus semua sivitas sekolah dari guru, karyawan, bahkan murid itu diajak bicara. Dan tentunya seorang kepala sekolah harus menerima berbagai masukan. Setelah menerima berbagai masukan, diputuskan yang terbaik, kemudian dilaksanakan, dan insya Allah nanti penilaian akreditasi itu akan baik, karena ini adalah merupakan kerja sebuah tim. Jangan sampai kepala sekolah itu single factor, kerja sendiri, tidak baik itu. Single factor apa-apa dikerjakan sendiri, itu tidak baik. Demikian mungkin pembahasan kita dalam masalah etika kepala sekolah dalam memimpin sebuah lembaganya, yang tentunya dengan etika yang baik, dengan etika yang diharapkan dari etika-etika ini lembaganya akan maju, berprestasi dan punya integritas. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.